Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Raja Namrud dengan kesombongan yang dihancurkan oleh seekor nyamuk. Pada zaman dahulu, jauh sebelum datangnya peradaban modern, hiduplah seorang raja yang kekuasaannya sangat besar. Namanya adalah Namrud bin Kan'an. Ia dikenal sebagai raja yang menguasai wilayah luas, memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya, harta yang melimpah, serta teknologi dan peradaban yang maju untuk ukuran zamannya. Namun di balik kejayaan itu, tersimpan satu penyakit hati yang sangat berbahaya: kesombongan. Awal kesombongan Raja Namrud adalah raja yang sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia merasa kekuasaannya tidak tertandingi. Rakyat tunduk, pasukan patuh, dan negeri-negeri sekitarnya gentar. Lambat laun, kekuasaan membuatnya lupa diri. Ia tidak hanya menganggap dirinya sebagai raja, tetapi mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrud berkata kepada rakyatnya, "Akulah yang memberi hidup dan mati. Akulah yang menentukan rezeki dan nasib kalian." Rakyat yang takut, lemah, dan tertindas pun sebagian besar mengikuti perintahnya. Mereka dipaksa menyembah Namrud dan meninggalkan penyembahan kepada Allah. Kelahiran Nabi Ibrahim dan ketakutan Namrud. Pada masa pemerintahan Namrud, para ahli nujum meramalkan bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menghancurkan kekuasaan dan keyakinan Namrud. Mendengar ramalan itu, Namrud sangat murka dan ketakutan. Ia pun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Namun dengan kehendak Allah, seorang bayi laki-laki berhasil diselamatkan. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tumbuh dewasa dengan kecerdasan dan keteguhan iman. Ia menyaksikan kaumnya menyembah berhala, patung, dan juga menyembah Namrud sebagai Tuhan. Hatinya menolak semua itu. Perdebatan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dihadapkan kepada Raja Namrud. Terjadilah dialog yang tercatat dalam Al-Quran. Ibrahim berkata dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud dengan angkuh menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Untuk membuktikannya, Namrud memerintahkan 2 orang tawanan dibawa. Satu dibunuh, satu dibebaskan. "Lihat, aku membunuh yang ini dan menghidupkan yang itu," katanya. Namun Ibrahim tidak gentar. Dengan keyakinan penuh ia berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Mendengar itu, Namrud terdiam. Ia tidak mampu menjawab, akalnya buntu. Kesombongannya dipatahkan oleh kebenaran, namun bukannya bertobat, Namrud justru semakin marah. Upaya membunuh Nabi Ibrahim karena tidak mampu membantah kebenaran. Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dibangunlah api yang sangat besar. Begitu panas hingga burung yang terbang di atasnya ikut terbakar. Ibrahim dilemparkan ke dalam api dengan alat pelontar. Namun Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api itu tidak membakar Ibrahim sedikit pun. Ia keluar dari api dalam keadaan selamat. Peristiwa itu seharusnya menjadi tanda bagi Namrud. Tetapi kesombongan telah membutakan hatinya. Azab Allah yang datang dari makhluk kecil. Setelah semua keangkuhannya, Allah tidak langsung menghancurkan Namrud dengan petir atau gempa besar. Allah justru mengirimkan makhluk yang sangat kecil, seekor nyamuk. Allah mengirimkan pasukan nyamuk ke negeri Namrud. Nyamuk-nyamuk itu menyerang manusia dan hewan. Pasukan Namrud yang perkasa tidak berdaya. Namun azab terbesar bukan pada pasukan, melainkan pada diri Namrud sendiri. Seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Namrud, lalu bersarang di dalam kepalanya. Nyamuk itu menggigit otaknya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Akhir tragis Raja Namrud. Namrud menjerit kesakitan siang dan malam. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Untuk meredakan rasa sakit, ia meminta kepalanya dipukul dengan sandal atau palu. Ironisnya, raja yang mengaku Tuhan itu hanya bisa merasa sedikit lega saat kepalanya dipukul seperti binatang. Menurut riwayat,
Penderitaan itu berlangsung selama puluhan tahun, hingga akhirnya Namrud mati dalam keadaan hina, lemah, dan tak berdaya. Seorang raja besar penguasa dunia yang mengaku Tuhan dikalahkan oleh seekor nyamuk. Pelajaran besar dari kisah Raja Namrud. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Kekuasaan dan harta tidak berarti apa-apa tanpa iman. Allah Maha Kuasa, mampu menghancurkan siapapun dengan cara apapun. Makhluk sekecil apapun bisa menjadi alat azab Allah. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kezaliman. Raja Namrud ingin dikenang sebagai Tuhan, namun sejarah mengenangnya sebagai contoh kehinaan akibat kesombongan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa rendah hati, tunduk kepada Allah, dan tidak terpedaya oleh dunia. Demikianlah kisah dari Raja Namrud. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.